Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai permenungan kita pada hari ke-9 ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita sudah berjalan selama 9 hari dalam permenungan kita, dalam novena kita menjelang Pentakosta. Dan hari ini adalah hari terakhir, dan besok kita akan menerima Roh Kudus dalam peristiwa, dalam perayaan Pentakosta. Menarik bahwa pada hari terakhir ini Yesus memberikan mandat, memberikan perintah untuk kita semua. Setelah kita merenung pada hari-hari pertama, mulai dari hari pertama sampai hari ketiga, bahwa kita dapat belajar dari hidup Bunda Maria, Elizabeth dan juga Simeon untuk menerima dan menyambut Roh Kudus. Lalu pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh hingga ke-8 kemarin, kita mendalami tentang kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus atas kita semua. Dan pada hari terakhir ini, kita mendengarkan perintah dan mandat dari Yesus sendiri kepada kita, para pengikutnya. Yesus memberikan perintah untuk kita untuk memberitakan Injil. Tahukah kita, saudara dan saudari, bahwa Injil itu artinya kabar sukacita, kabar kegembiraan. Jadi Yesus memberi perintah kepada kita untuk mewartakan sukacita, mewartakan kegembiraan kepada semua orang. Dalam perintahnya itu, Yesus meminta kepada kita untuk membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana yang telah kita perdalami beberapa hari yang lalu tentang persatuan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan pada hari ini, Yesus meminta, Yesus memberi perintah kepada kita untuk membaptis orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada persatuan dan persekutuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam perintah, dalam mandat yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada hari ini. Kemarin kita telah mendalami tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kita telah terima semuanya itu. Yesus sudah memberikan kepada kita. Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Dan oleh karena itu, kita perlu mewartakan, membagikan apa yang kita terima kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Perintah Yesus untuk membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan berarti kita akan pergi kemana-mana lalu kemudian memaksa semua orang untuk dibaptis dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kita perlu menyadari, perlu ingat bahwa melalui cara hidup kita, melalui apa yang kita lakukan, tindakan nyata kita
kita bersaksi tentang Tritunggal Maha Kudus yang kita imani. Dan dengan demikian kita mengajak orang untuk mengalami Allah Tritunggal itu di dalam hidup mereka. Ingat, pewartaan, pemberitaan Injil bagi kita orang Katolik tidak dilakukan secara paksa atau pula dengan kekerasan. Menarik saudara dan saudari bahwa dalam bacaan Injil tadi ada kata perintah dari Yesus, pergilah. Pergi berarti bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata pergi ini bisa kita hayati, kita maknai secara spiritual, secara rohani. Bahwa pergi juga berarti kita mau meninggalkan cara hidup, pola hidup kita yang lama dan menjadi manusia baru. Kita menanggalkan semuanya itu dan biarlah Roh Kudus membaharui hidup kita. Saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih, demikianlah refleksi singkat kita pada hari terakhir, pada hari ke-9 ini. Selamat menyambut Roh Kudus, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.